Hai Kakesmania, balik lagi sama aku Ina Satifahyansyah di Podcastma episode ke-7. Nah, buat temen-temen ya yang baru pertama kali dengerin podcast kita, aku mau ucapin selamat datang dan selamat mendengarkan. By the way, gimana nih teman-teman kabarnya? Masih pada sibuk UAS kan ya? Oke, semoga UASnya dilancarkan dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Nah, ngomongin tentang UAS nih ya, kayaknya nggak ada kata lain selain bilang ada gitu kan ya. Cannot explain gitu ya kalau udah ngomongin UAS tuh kayak ya udahlah nggak ada kata lain selain ada gitu ya. Nah, daripada kita hadeh-hadehan gitu ya biar nggak hadeh banget gitu ya ngomongin UAS, gimana kalau misalkan saat ini kita ngomongin kehidupan setelah UAS ini asik. Kehidupan nggak tuh? Gitu ya, kalau misalnya UAS sudah selesai pastinya kita bakal ngadepin yang namanya libur yang panjang gitu. Iya, asik banget nih. Nah, ngomongin libur panjang nih, gimana sih caranya biar kita liburan tapi tetap produktif gitu kan ya. Nah, pada podcast kali ini nih aku ditemenin sama Kak Feli sebagai narasumber, kita akan membahas tentang liburan produktif ala Kak Feli. Asik. Yuk, halo Kak Feli. Halo, Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak? baik-baik. Gimana kabarnya kamu sendiri? Alhamdulillah baik Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Feli sekarang semester berapa nih Kak? Kalau sekarang mau semester 7, lagi semester 6. Asik, udah semester 6 gitu ya. Gimana nih Kak semester 6-nya nih Kak? Semester 6-nya ya gimana ya? Ya, ya bingung Ya, juga lah ya. Udah mau ya udah cannot mau explain gitu ya. udah mau stres mau menjelang skripsi kayaknya. Udah, mantep. Kalau semester 6 itu berarti udah KKN atau udah magang gitu ya Kak? Kalau KKN, kalau aku udah, tapi kalau magang lagi berjalan saat ini. Oh, asik. Oke. Nah, kalau boleh nih ya Kak Feli mungkin bisa kali ya kenalan dulu nih sama teman-teman kita kali ya. Mungkin aja ada yang belum kenal gitu. Oke, kenalin nama aku Felicia Octavia Manurung. Biasa teman-teman manggil aku Feli, kadang V juga, tapi mungkin lebih sering tuh Feli. Oke, aku saat ini mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2019 di Untirta, dan juga aku jadi kepala Departemen Humas dan Media di Kokesma. Oke, mungkin itu aja dari Oke. aku. Iya, oke, thank you Kak Feli. Mungkin untuk teman-teman Ya. KPSMA udah pada kenal ya nih sama Kak Feli nih, udah familiar banget sama Kak Feli. By the way, Kak Feli juga ini sempat pernah ngisi acara sosialisasi LinkedIn kita di KPSMA loh teman-teman. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang liburan produktif nih Kak. Nah, menurut Kak Feli sendiri makna produktif itu apa sih Kak? Kalau menurut aku sendiri tuh makna produktif itu tuh kayak kita ngelakuin apa yang kita suka gitu. Jadi kita kita tuh apa ya, produktif itu tuh kayak kita terus beraktivitas, bukan berarti terus beraktivitas kayak gitu-gitu, tapi ngelakuin apa yang kita suka dan ngisi waktu luang kita dengan apa yang kita suka gitu. Baru itu dinamakan produktif gitu. Oke, oke. Nah, kalau Kak Feli sendiri ini biasanya produktifnya tuh ngapain tuh Kak? Biasanya sih kalau produktif itu tuh kadang aku iseng-iseng kalau misalkan ada waktu kosong, kadang apply kursus online gitu. Terus kadang juga macam-macam sih, kadang juga apa mungkin ngegambar, kadang juga nonton drama dan lain-lain. Tapi lebih sering kayak ikut kelas online gitu sih. Oke, oke. Boleh kali ya Kak ceritain awal Kak Feli ikut kursus online gratis tuh kayak gimana tuh Kak? Oke, pertama kali mungkin aku ikut kursus online itu pertama banget aku ikut KMMI. KMMI-nya dari itu Kampus Merdeka kalau nggak salah. Itu KMMI itu diadain salah satu program dari Kampus Merdeka. Nah, terus habis itu aku ikut. Nah, terus habis itu juga yang nyelenggarain itu nggak kaleng-kaleng. Jadi beberapa perguruan tinggi di situ ada gitu. Nggak cuman PTN doang, tapi PTS juga ada. Nah, aku join. Terus aku ikut yang di course SDGs dan pendidikan gitu di Unila. Gitu. Habis itu aku ikut juga nggak selang beberapa lama aku ikut juga Digitalent yang diadain sama Kominfo. Nah, terus juga apa sih? Itu juga ada sertifikasinya gitu juga sih. Course untuk tujuan utamanya adalah buat
buat dapat sertifikasi gitu. Dan juga sebenarnya juga dari course-course yang aku ikutin itu juga bukan cuma gratis, tapi berasa kita tuh dibayar. Ya dibayar pemerintah buat ikut kursusnya. Jadi terus jadi tuh ya di sisi lain selain nambah ilmu dan juga nambah cuan juga sebenarnya. Jadi produktif juga gitu. Banyak banget nih yang Iya, benar banget. Nah, berarti alasannya tadi selain nambah kompetensi, selain dapat cuan juga gitu ya, Kak? Ya. Ada alasan lain gak nih dari Kak Feli ikut-ikut kursus online kayak gitu? Karena nambah skill juga sih, dan juga dapat sertifikasi biasanya. Karena juga biasanya, seperti yang aku bilang sebelumnya juga, aku kan ikut Digitalent. Nah, dari hasil akhir dari kursusnya itu kan dapat sertifikasi. Nah, aku juga ngincar sertifikasi itu gitu, dan tentunya sertifikasi itu tuh berguna banget kalau misalkan nanti aku apply magang atau apply kerja gitu dan membutuhkan skill itu gitu. Pas itu kan aku daftar Digitalent bagian content creator gitu kan. Jadi sertifikasi itu tuh berguna kalau misalkan nanti kalaupun aku magang nanti bidangnya mungkin digital marketing dan lain-lain gitu, itu pasti berguna banget gitu. Oke. Nah, kalau misal belum mulai nih, Kak, yang belum pernah ikut kursus sebelumnya gitu ya, itu cukup sulit gak sih, Kak, buat nyari-nyari informasi tentang kursus itu gimana nih, Kak? Sebenarnya untuk nyari informasinya itu sebenarnya mudah sebenarnya sih menurut aku teman-teman, karena biasanya aku juga tahu kayak gitu-gitu tuh dari beberapa akun yang emang kayak misalkan aku pertama tahu tuh dari akun Kemendikbud karena aku follow Kemendikbud gitu kan, Kemendikbudristek. Nah, terus jadi tahu gitu. Terus habis itu akun follow akun-akun yang emang berkorelasi gitu, kayak biasanya ngadain course gitu-gitu. Dan kayak misalkan kayak kemarin di coding gitu kan, aku follow di coding, jadi aku dapat informasinya. Sebenarnya juga tergantung dari kitanya juga gitu, informasi apa yang selama ini kita dapat gitu dari sosmed gitu. Kita mungkin follow kalau akun-akun kayak yang pengetahuan kayak gitu, informasi magang ya dapat aja, atau kayak informasi kursus ya dapat aja gitu. Oke. Kira-kira kursus online-nya apa aja sih, Kak, yang gampang nih buat kita biar bisa ngikutin gitu di waktu libur panjang ini biar lebih produktif juga? Kalau yang gampang kayaknya sebenarnya tergantung dari teman-temannya sendiri sih. Misalkan kalau teman-teman itu suka bagian misalkan kayak coding gitu, ya teman-teman bakal anggap kursus online itu gampang gitu. Kursus online misalkan kursus JavaScript itu gampang gitu. Terus kalau misalkan teman-teman suka emang bagian kursus public speaking, ya teman-teman bakal ngejalanin itu dengan gampang gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke teman-teman gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, aku kemarin itu yang aku rasa gampang itu, kemarin aku ikut kursus ini sih, kayak content creator. Karena aku emang suka gitu. Terus juga berkaitan dengan SDGs kayak gitu-gitu. Walau mungkin menurut orang-orang kan ribet belajar kebijakan dan lain-lain, tapi aku suka gitu. Yang penting sih sebenarnya balik lagi ke kitanya. Kita jalanin course yang kita suka atau enggak. Oke, iya, berarti tergantung minat kitanya juga ya, Kak ya. Kita minatnya di kursus yang mana gitu ya. Nah, untuk kursus online sendiri itu full Inggris semua atau ada yang pakai bahasa Indonesia juga sih, Kak? Sebenarnya itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Kalau misalkan kemarin aku bahasa Indonesia itu yang berkaitan sama SDGs. Nah, kalau yang bahasa Inggris tuh biasanya itu tuh kayak Coursera. Nah, itu tuh bahasa Inggris full. Terus juga LinkedIn Learning itu biasanya bahasa Inggris full. Terus kalau bahasa Indonesia sih sebenarnya nggak cuman yang dari program dari kementerian kayak Kemendikbudristek atau Kominfo gitu, tapi juga kayak di coding, terus juga ada juga aku lupa satu platform lagi itu pakai bahasa Indonesia dan gratis juga teman-teman. Tergantung ininya sih, kita mau ambil platform yang mana atau mitra yang mana buat tempat kita course online itu. Oke, nah kalau untuk persyaratannya sendiri itu biasanya apa aja sih, Kak, untuk bisa dapetin course yang gratis gitu? Mungkin persyaratannya biasanya sih kalau misalkan
dari yang Kemendikbudristek tuh, yang KMMI. Nah, biasanya itu syaratnya adalah kita mahasiswa aktif S1 gitu. Terus kalau misalkan kita ikut program dari Kominfo, biasanya yang minimal tuh apa ya, yang kita kuliah atau kita lulusan SMA gitu. Terus habis itu kalau misalkan kayak Coursera, kayak di coding dan lain-lain sebagainya, itu biasanya ya yang penting kita punya akun gitu. Terus juga biasanya ada beberapa kayak di coding juga kalau nggak salah sempat ngelampirin KTP deh. Tapi tuh kalau ngelampirin KTP itu biasanya kayak buat kepentingan beasiswa kursus gitu. Oke. Nah, berarti Kak Vel itu udah pernah ikut berapa course sih, Kak? Dan apa aja gitu? Bisa disebutin nggak nih, Kak? Kalau course-nya mungkin yang pertama aku ikut KMMI. Terus yang kedua ikut Digitalent. Yang ketiga aku ikut di coding. Yang keempat aku ikut di SDG Academy. Yang kelima aku ikut di Coursera. Coursera ini nih yang agak lama nih. Ini aku masih progres juga sih yang Coursera. Itu sejauh ini berarti aku 5 kursus. Wah, banyak banget ya. Oke, banyak banget. Dari kursus online yang pernah Kak Feli ikutin nih, manfaatnya apa aja sih yang udah Kak Feli dapetin sekarang ini? Oke, manfaatnya sebenarnya banyak, tapi yang paling berpengaruh itu dalam personal branding sih. Jadi tuh kalau misalkan aku pengen daftar magang atau daftar volunteer gitu. Misalkan contohnya aku daftar volunteer di UNICEF atau apa gitu kan. Terus habis itu yang berkaitan tentang SDGs. Nah, karena aku punya kapabilitas dan aku juga pernah ikut course yang berkaitan dengan SDGs gitu. Jadi ya aku mungkin bisa memenuhi kandidatnya gitu. Terus juga nggak mesti, kan yang dilihat itu tuh sekarang nggak mesti pengalaman, tapi yang apa yang kita dapatkan gitu. Misalkan kita udah pernah ikut course online dan itu juga dipertimbangkan juga kalau misalkan kita mau apply magang kayak gitu. Oke. Itu dari segi untuk magang sama volunteer ya. Nah, kalau misal dari segi kuliahnya itu bisa menunjang nggak sih, Kak, dari course-course itu menunjang untuk kuliah kita gitu di prestasi atau di mana gitu? Kalau menunjang di kuliah ada sih. Jadi karena aku ikut course SDGs, itu sebenarnya SDGs ini sangat membantu banget. Jadi aku punya kayak penelitian kecil gitu, dan penelitian kecilnya itu berkaitan dengan SDGs. Jadi apa yang aku pelajari sebelumnya di course itu bermanfaat banget saat aku ada tugas penelitian kecil gitu di kuliah gitu. Oke. Wah, ternyata banyak banget nih teman-teman. Gak cuman bisa produktif aja, tapi kita juga bisa dapetin banyak banget benefit-benefit dari kursus online ini. Nah, oke, boleh kali ya terakhir nih ya Kak Feli ya. Boleh dong Kak Feli kasih tips nih buat teman-teman kita. Gimana caranya biar bisa memulai hari-hari yang produktif dengan cara ikut-ikut kursus online gitu. Mungkin tips dari aku itu yang pertama, kalian yang penting bisa atur waktu kalian gitu. Kira-kira kalian tuh bisa kapan waktu kalian tuh bisa digunakan untuk kursus online gitu, karena banyak yang ikut kursus online tapi nggak konsisten gitu. Jadi yang penting tuh kalian atur jadwal kalian gitu. Terus habis itu yang kedua, kalian ikutin kursus yang kalian suka gitu, karena kalau misalkan kalian suka dengan apa yang kalian pelajari, jadi kalian itu juga ketika belajar tuh enjoy gitu, terus malah jadi pengen lebih penasaran, lebih pengen tahu lagi gitu. Terus yang ketiga itu jangan lupa mungkin ini ya, kayak berusaha untuk baca lebih sering membaca gitu, karena kursus online ini juga nggak cukup juga untuk kadang menunjang pengetahuan kita. Kadang juga ada beberapa istilah-istilah yang kita mungkin nih, kayak aku kemarin aku kan sempat kayak belajar tentang pemrograman gitu kan. Nah, ada bahasa-bahasa asing tuh. Nah, jadi mau nggak mau, karena aku nggak paham dengan istilah-istilah asing, jadi mau nggak mau aku belajar lagi di Google gitu, browsing di Google dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya biar kalian juga selama kursus online yang maksimal, kalian juga manfaatin juga sumber lain gitu untuk menunjang kursus kalian. Yang penting sih 3 sih, konsisten, terus juga belajar lagi, terus juga jalanin apa yang kalian suka gitu.
Oke, mantep banget nih tipsnya. Nah, semoga teman-teman bisa terinspirasi dan segera menyusul ya. Nah, oke, kita sudah sampai di penghujung podcast nih, teman-teman. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dulu kali ya dari Kak Feli nih. Mungkin closing statement dari aku tuh ini ya, karena mungkin juga banyak teman-teman yang berlomba pengen produktif karena ngelihat orang lain, jangan jadiin orang lain itu jadi patokan kalian untuk produktif gitu. Jadi produktif kalian itu ya adalah kalian emang jalanin apa yang kalian suka gitu. Dan ketika kalian ngejalanin apa yang kalian suka dan nggak ngelihat kanan kiri gitu, dan tahu-tahu aja udah maju sendiri gitu. Jadi yang penting adalah fokus dengan kesibukan sendiri gitu, aktivitas sendiri gitu. Dan juga istilahnya kalau misalkan teman-teman ngelihat si A misalkan belajar prestasinya udah berderet gitu kan, udah jangan diperhatiin banget gitu. Cukup jadiin contoh, tapi juga jangan jadiin bahan overthinking juga gitu. Istilahnya ya cukup tahu kalau misalkan dia itu berprestasi, terus juga coba aku ngikut, tapi ngikutnya dengan jalur kalian sendiri gitu, dengan istilahnya ya jalanin kegiatan yang kalian suka gitu, mungkin gitu. Oke, widih, keren banget nih ya closing statement dari Kak Feli. Oke, makasih banyak buat Kak Feli telah menyempatkan hadir di podcast Ma episode ke-7 ini. Semoga sukses selalu dan bisa terus menginspirasi teman-teman yang lain. Oke teman-teman, saya Ina Latifah Hiansyah, pamit undur diri and see you on the next episode guys. Bye!